Putih. lembek. Kalau durian putih. Ah, Kalau durian merah kita tunggu dia buka sendiri. Buka Hah? kemudian ya. Bisa buka sendiri, Pak Fadil? Ya, durian merah. Waduh, kalau Keren banget, ajaib. begitu memang harus Ya. disaksikan, ya harus pergi ke sawah. Biasa Makan pohon itu. durian merah Oh. kita gunakan untuk tempoyak ataupun guna makan nasi dengan nasi panas. Oh gitu. Dia boleh disimpan, kalau kita pandai masak dia dengan cara yang betul. Kita masukkan dalam tampayan, boleh disimpan sampai 1 tahun. Wow. Dan rasanya manis itu, Pak Madi. Dia sebenarnya ada sedikit saja, tapi dia lebih kepada lemak dan pokoknya dia sedap untuk makan dengan nasi dan nasi panas. Waduh, itu bisa Ya. nambah berapa kilo lagi ya Pak Madin kalau makan? Iya betul. Saya takut makan durian, Bu. Kenapa? Kalau makan durian saya paling takut. Saya jadi duda keren nanti katanya. Lama-lama krempeng. Pak Hendra, selamat pagi. Pagi, Pak. Pak Hendra udah bisa dimulai nih, udah jam 5. Saya lagi doa tadi pagi bisa jadi asistennya Pak Bendris nanti pelayanan. Tapi biar clear semua. Kalau diterima sama Pak Bendris ya, bagian asisten angkat-angkat kopor gitu ya. Doa-doa gitu. Ke kampung-kampung. Lagi doa nih tadi pagi jam 3, jam 2. Biar duniawi baru. Pak Bendris kan panglimanya itu. Mualat tinggal perintah sama beliau. Kita mulai dulu ya. Iya Pak Hendra, silakan. Ya, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Shalom. Sukacita, shalom Pak Hendro, baik. Mantap. Wah, Bu Stefani bilang baik, Pak Madin, Pastor Madinya bilang mantap. Luar biasa. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau setiap pagi kita bisa kumpul bersama di Genuine Worshipers of God, dan itu bukan karena jago dan kuatnya kita ya, setiap hari kita ada di sini, tapi karena kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Perlindungan pertolongannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Baik, selamat pagi dan selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita mari bersama-sama kita memuji, kita menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Otoli Zebua. Shalom, selamat pagi Bapak Otoli, apa kabar pagi hari ini? Shalom, Pak Hendro, kabar Ya, baik. terima kasih. Kalau pagi hari ini Pak Otoli sudah bersama kami ya Pak. Ya. Baik, saudara, pesan Tuhan pagi hari ini berkata, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Baik, saudaraku, kita akan segera memulai persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Ibu Stefani mohon bantu buka dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, yang kami puji ya Tuhan, pada pagi hari ini, mujizat kami terima lagi. Kami bisa bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat ya Tuhan. Itu semua karena berkat dan anugerah daripada-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersaudara di dalam Kristus, ingin bersyukur, ingin bernyanyi, dan ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Ya Tuhan, urapi Pak Hendra yang membawakan puji-pujian. Begitu juga dengan Pendeta Otoli yang nanti akan membawakan firman ya Tuhan. Tuhan urapi ya Tuhan, sehingga apa yang Pendeta Otoli berikan menjadi rema bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi kami semua juga untuk pelayanan kami masing-masing ya Tuhan, sebagai di tengah keluarga dan pun di dalam masyarakat ya Tuhan, kami boleh membawa firman Tuhan di dalam kehidupan kami terus ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga atas persekutuan GWG ya Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama terus memberikan support dan doa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau luar biasa. Ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Stefani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah sebab Kau Bapa yang penuh dengan kebaikan memperhatikan hidup kami Tuhan. Kau menemani kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami punya Bapa yang luar biasa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama
bersamamu Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu.
Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab Engkau lebih besar dalam hidup ini, lebih besar dari masalah yang kami hadapi, Tuhan, lebih besar dari kehidupan kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesusku terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau yang terutama Tuhan dalam hidup kasih karunia ini. Kau yang utama, bukan kami Tuhan. Kau yang hidup di dalam kami, kuasailah hidup ini. Mulialah Tuhan, mari sembah Dia. Angkat tanganmu memuji Dia. Haleluya. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalam kami Tuhan selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih puji-pujian ini kami haturkan ke hadapan-Mu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan mendengarkan firman. Urapi kami semua agar hati ini, telinga ini mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semuanya. Biarlah isi hati-Mu ya Tuhan yang menjadi perhatian kami. Kau urapi hamba-Mu yang membawakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Selamat pagi semua, shalom. Shalom.
Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali datang dalam doa pujian penyembahan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, saya salut dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang setiap pagi jam 5 pagi selalu ibadah ya kepada Tuhan. Ini adalah satu kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, yang terus kita lakukan untuk membangun iman dan kerohanian kita. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua kali ya saya diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan di doa pagi ini. Saya mengajak kita bahwa tema pagi ini apa masalah kita yang sebenarnya? Ya? Apa masalah kita yang sebenarnya? Bapak Ibu, setiap kita pasti tidak senang, ya, bahkan selalu berusaha menggeser bahkan mendorong ya setiap kali kita punya masalah. Ya, kita dorong kalau perlu masalah itu harus jauh dari diri kita. Masalah itu tidak boleh dekat-dekat dengan diri kita. Maka kita selalu berusaha mendorong bahkan membuang. Tapi sepertinya masalah itu semakin kita dorong, semakin kita menghindar, justru sebaliknya dia semakin dekat dengan kita. Slide berikutnya. Setiap kita pasti punya masalah, ya, dengan masalah yang berbeda-beda. Ya. Ada yang masalah dengan keuangan, ada yang masalah dengan keluarga, ada masalah dengan kesehatan dan lain sebagainya. Namun kedua masalah itu sebenarnya apakah jadi masalah atau tidak itu tergantung daripada sikap kita. Karena setiap kali ada persoalan, ada masalah itu maka menghasilkan dua hal. Yang pertama sekali, masalah bisa menghasilkan keterpurukan, ya, kejatuhan. Tapi yang kedua, masalah juga bisa menjadikan kita lebih kuat, bahkan lebih sukses. Nah, untuk menentukan apakah masalah bisa membuat kita semakin terpuruk, semakin jatuh, atau justru masalah membuat kita semakin lebih kuat, bahkan lebih sukses, itu dengan ditentukan oleh sikap, ya, dan respon kita ya kepada setiap masalah itu. Minimal memang ada tiga hal. Kalau kita mau menjadikan masalah itu menjadi lebih kuat, menjadikan kita lebih sukses. Yang pertama, kita harus tetap berdoa. Yang kedua, kita harus tetap tenang. Dan yang ketiga, kita selalu berpikir yang positif. Maka kalau tiga hal ini kita lakukan, saya percaya masalah itu akan menjadikan kita lebih kuat, bahkan lebih sukses. Slide berikutnya. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak punya masalah dengan masalah kita. Ya, sekali lagi, Tuhan itu tidak punya masalah dengan masalah kita. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Coba perhatikan Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah Israel yang sudah 400 tahun, Tuhan selesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Bagaimana caranya? Tuhan memberikan tulah di Mesir. Tulah pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-10. Hanya 10 tulah, masalah yang sudah beratus-ratus tahun bagi orang Israel, diselesaikan oleh Tuhan. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara rinci berapa lama 10 tulah itu terjadi. Jarak tulah pertama ke tulah kedua itu berapa? Ada orang yang menafsirkan bahwa tidak sampai 6 bulan. Ya. Orang menafsirkan bahwa tulah itu ke 10 tulah itu diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Tetapi kalau saya berpatokan menghitungnya, jelas di firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 7 ayat 25, antara tulah pertama, air menjadi darah, ke tulah kedua, itu tentang datangnya katak, itu 7 hari. Maka kalau kita samakan semuanya antara tulah pertama, tulah kedua, maka sebenarnya 10 tulah itu diselesaikan dalam 70 hari. Berarti, ya katakan 2,5 bulan. Katakan 3 bulan. Berarti
masalah bangsa ini yang sudah beratus-ratus tahun, Tuhan selesaikan hanya dalam waktu 2,5 bulan atau katakan 3 bulan. Dengan menghadirkan tulah. Jadi sudah bayangkan masalah bangsa ini 400 tahun. Mereka sudah punya masalah. Diperbudak. Tuhan selesaikan dalam waktu yang cepat, hanya 2,5 tahun. Tapi coba kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya menjelaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan bermasalah, ketika Tuhan berurusan dengan hati bangsa ini. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan berurusan dengan hati bangsa Israel, maka Tuhan butuh waktu 40 tahun. Tidak tanggung-tanggung. Tadi, dengan masalah bangsa yang sudah beratus tahun saja, Tuhan urus dalam waktu yang cepat, hanya 2,5 bulan. Tetapi ketika Tuhan berurusan dengan hati bangsa Israel, maka Tuhan berurusan 40 tahun lamanya. Berarti untuk mengurus hati bangsa ini butuh waktu yang begitu lama. Tetapi untuk menyelesaikan masalah bangsa ini hanya waktu sebentar, 2,5 bulan. Sementara berurusan dengan hati bangsa Israel 40 tahun lamanya. Berarti untuk berurusan dengan hati kita, Tuhan butuh waktu bertahun-tahun. Berarti persoalannya apa sebenarnya? Persoalan kita itu bukan di masalahnya, tetapi persoalannya adalah hati kita. Slide berikutnya. Kalau saya ajukan pertanyaan kepada kita, mana lebih mudah bagi Tuhan? Buat mujizat atau mengubah sikap hati kita? Pasti yang lebih mudah bagi Tuhan adalah membuat mujizat. Tetapi coba lihat, mana lebih mudah bagi manusia? Buat mujizat atau mengubah sikap hati kita? Pasti yang lebih mudah bagi kita, Pak, mengubah sikap hati kita. Kita tidak bisa melakukan mujizat. Tuhan, lebih mudah bagi Tuhan melakukan mujizat. Tapi untuk mengubah sikap hati kita, itu tidak gampang. Kan terbalik saja ini sebenarnya, kan? Kita lebih mudah mengubah hati. Tapi untuk memujizat kita tidak bisa. Slide berikutnya. Mana yang lebih penting bagi Tuhan? Buat mujizat atau mengubah sikap hati? Yang penting bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati kita. Mujizat tidak penting bagi Tuhan. Tapi mana yang lebih penting bagi kita, bagi manusia? Buat mujizat atau mengubah sikap hati kita? Yang lebih penting bagi kita, kita harus jujur bahwa apa? Kita butuh mujizat. Yang lebih penting di kita itu adalah mujizatnya. Kita sakit sembuh. Kita punya persoalan terselesaikan masalah kita. Itu yang kita inginkan. Tetapi bagi Tuhan, mujizat tidak terlalu penting. Tapi yang lebih penting bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati kita. Slide berikutnya. Tuhan lebih ingin berurusan dengan hati kita lebih dari masalah kita. Tetapi kita ingin Tuhan berurusan dengan masalah kita lebih dari hati kita. Jadi terbalik. Ini terbalik. Tuhan mau berurusan dengan hati kita, tapi kalau kita, ya Tuhan, berurusanlah dengan masalah saya, tapi jangan dengan hati saya. Selesaikan masalah saya, selesaikan persoalan saya, tapi hati saya biar saya yang urus itu, terserah saya. Kebalik. Padahal bagi Tuhan apa? Dia lebih berurusan dengan hati kita. Karena kalau hati kita beres, maka persoalan itu beres. Sekali lagi, kalau hati kita beres, maka masalah kita pun akan menjadi beres. Nah, mengapa hati ini menjadi penting? Mengapa hati Tuhan lebih tertarik berurusan dengan hati kita daripada masalah kita? Slide berikutnya. Yang pertama sekali, hati itu adalah gudang penyimpanan.
Bapak Ibu, di kampung saya, di Nias sejak saya kecil, di rumah saya itu ada semacam peti. Peti itu dibuat dari papan yang ukuran masing-masing orang berbeda. Ya, tetapi kalau yang di rumah saya itu dulu cukup besar. Jadi itu panjangnya 2 meter, tingginya 1,20 meter. Itu peti. Ya. Nah, setiap hasil panen selesai, maka padi dijemur terus dimasukkan ke dalam peti itu. Ya, jadi disimpan peti itu, disimpan padi itu di dalam peti. Tetapi itu terbuat dari papan. Nah, kalau tidak ada padi, maka barang-barang apapun dimasuki dalam peti itu. Ada parang, ada cangkul, ada pisang, ubi, dimasuki di dalam peti. Jadi peti itu adalah tempat penyimpanan, ya, gudang. Nah, coba perhatikan Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Bahwa apa yang ada dalam perbendaharaan hati kita, kalau yang ada dalam hati kita yang baik, maka yang keluar adalah yang baik. Tetapi kalau yang ada dalam hati kita yang jahat, maka yang keluar pun adalah yang jahat. Hati adalah gudang penyimpan. Makanya pesannya, jangan pernah menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam hati kita. Jangan pernah menyimpan sesuatu yang tidak berguna dalam hati kita. Karena kalau itu ada dalam hati kita, maka suatu hari kita akan keluarkan barang itu. Sama seperti padi tadi di peti. Kalau yang ada di dalam peti itu padi, maka ketika kita butuh, kita keluarkan padi. Ketika yang ada dalam peti adalah parang, maka ketika butuh parang, kita keluarkan parang. Ketika di dalam peti ada cangkul, maka ketika kita butuh, kita keluarkan cangkul. Maka jangan heran mengapa orang bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik, sikap yang tidak baik, terkaget-kaget kita. Kok orang itu kok bisa ya bersikap seperti itu? Kok dia bisa berkata seperti itu ya? Bapak Ibu tidak datang begitu saja. Itu sudah ada di dalam hatinya. Maka ketika dia membutuhkan respon, maka apa yang ada dalam hatinya, dia akan keluarkan. Tanpa kita panggil, tanpa kita buat apa-apa pun, otomatis dia keluar. Mengapa? Karena itu sudah ada di dalam hati kita. Maka pesannya kepada kita, biarlah yang ada dalam hati kita ini adalah hal-hal yang baik. Jangan menyimpan sesuatu yang tidak baik. Yang namanya kata-kata menyakitkan, dendam, marah, kecewa, sakit hati, sudah seharusnya tidak boleh ada dalam hati kita. Tapi yang ada dalam hati kita harusnya apa? Kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan, sukacita, semangat, itu yang harusnya ada di dalam hati kita. Maka ketika kita menghadapi persoalan, respon yang keluar dalam hati kita adalah pertama apa? Kebenaran firman Tuhan. Apa janji Tuhan tentang masalah itu? Sukacita, rasa syukur. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, kita coba cek ya, apa yang ada di dalam hati kita. Kalau ada dalam hati kita, di gudang di hati kita ini hal-hal yang tidak baik, hal yang menyakitkan dan segala macam, segera kita keluarkan dari hati kita. Kita keluarkan, kita singkirkan dari hati kita, supaya hati kita ini bersih. Hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi penuh dengan ucapan syukur, karena semua yang tidak baik kita singkirkan dan kita keluarkan dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita hari ini. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, kalau dalam hati kita masih ada marah, dendam, kecewa, sakit hati, pagi ini segera singkirkan dan keluarkan dalam diri kita. Karena itu tidak berguna. Itu hanya mengganggu kita saja. Tapi kembalikan kita isi hati kita dengan hal-hal yang baik, dengan kebenaran firman Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Slide berikutnya. Mazmur 119
19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Daud, begitu penting bagi Daud, janji Tuhanlah yang dia simpan dalam hatinya. Dia tidak simpan hal-hal yang lain. Janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itulah yang dia simpan. Nah, untuk menyimpan ini, maka kita harus dekat dengan firman Tuhan. Ya, ada satu ungkapan berkata, apa? Clean Bible, dirty heart. Kalau Alkitab kita itu bersih, maka kemungkinan hati kita yang kotor. Dan kebaliknya, dirty Bible, clean heart. Artinya, kalau Alkitab kita kotor karena sering dibaca, banyak catatan, banyak goresannya, maka kemungkinan hati kita yang bersih. Jadi, supaya di hati kita isinya adalah firman Tuhan, janji Tuhan, maka dekatlah dengan firman. Membaca firman. Maka saya apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang setiap pagi menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya setiap pagi Bapak Ibu sekalian, kita mengisi hati kita dengan apa? Kebenaran firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan, sehingga di hati kita inilah yang paling bersih. Saya sering sampaikan begini, Bapak Ibu, mana yang lebih kuat? Anjing putih atau anjing hitam? Orang sering berkata bahwa apa? Yang lebih kuat adalah anjing yang hitam. Mengapa? Karena hitam itu lambang daripada galak, kuat, dan jahat. Tetapi sesungguhnya, mana yang lebih kuat, anjing putih atau anjing hitam? Itu tidak menjadi persoalan warnanya. Yang menjadi persoalannya adalah siapa yang kita kasih makan. Kalau yang kita kasih makan anjing warna hitam, maka pasti yang menang adalah hitam. Contoh, kita kasih makan si hitam, dalam 5 hari, si putih jangan kasih makan. Maka ketika mereka keluarkan, mereka berantem, pasti yang menang yang hitam. Tapi coba kita balik. Yang putih kita kasih makan dia, si hitam nggak usah dikasih makan. Maka ketika mereka berantem, maka pasti yang menang adalah si hitam. Berarti yang menentukan siapa yang kuat, siapa yang lemah, bukan warnanya, tetapi apa yang kita kasih makan. Nah, apa yang kita lakukan pagi ini? Ini adalah memberikan makanan kepada si putih, ya, kepada rohani kita. Kita naikkan pujian, kita bersyukur kepada Tuhan, maka yang ada dalam hati kita adalah kebenaran firman Tuhan, ucapan syukur, maka ketika kita keluar berhadapan dengan dunia ini, kita pasti akan menjadi kuat. Ya, slide berikutnya. Nah, mengapa Tuhan lebih berurusan dengan hati kita? Karena hati itu adalah filter kehidupan. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular berludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu di rumah punya yang namanya filter. Ya, tapi di rumah saya pakai filter, ya, filter air. Jadi sebelum air masuk ke ke tempat-tempat penampungan, maka difilter dulu air itu. Untuk apa filter? Filter itu adalah menyaring mana yang boleh masuk dan mana yang tidak boleh masuk. Nah, saya sampaikan bahwa hati itu filter daripada kehidupan kita. Kita harus bisa memilah mana yang boleh masuk dalam hidup kita dan mana yang tidak boleh masuk. Jangan semuanya masuk dalam hidup kita. Yang baik juga masuk, yang jahat juga masuk, yang bersih masuk, yang kotor juga masuk. Kita harus bisa memilah mana yang boleh lolos, mana yang tidak boleh lolos. Itulah hati kita. Jadi filter itu harus selalu bersih. Kalau filter itu kotor, maka yang masuk pun akan menjadi kotor. Bahkan
hal yang baik mau masuk, tapi ketika filternya kotor, maka pasti hasilnya akan kotor. Yang masuk akan kotor. Maka hati itu selalu bersih, harus selalu dibersihkan. Karena kalau tidak, maka apapun yang akan masuk tetap akan kotor. Coba lihat dua warna filter yang saya sampaikan ilustrasi di situ. Satu warna yang putih. Kalau warna yang putih ini, ketika ada kotoran yang mau masuk, maka disaring sama dia. Tapi kalau yang kedua, ia hitam. Kalau sudah seperti gambar hitam yang kedua filter ini, maka apapun yang akan masuk, yang baik pun akan jadi kotor. Kenapa? Karena dia melewati filter yang kotor. Makanya kan filter itu kan 3 bulan atau 6 bulan itu selalu dibersihkan. Karena tidak ada gunanya juga ada filter kalau saja tidak dibersihkan. Tetap saja dia akan menjadi kotor. Jadi kita harus katakan pada diri kita bahwa hati kita ini filter yang bisa menyaring, yang bisa memilah mana yang boleh masuk dalam hidup kita dan mana yang tidak boleh masuk. Saya sampaikan kepada kita bahwa setiap hari, dari pagi sampai malam, banyak hal peristiwa yang terjadi. Banyak persoalan kita temui di luar sana, di tempat kita bekerja, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan melayani, dan lain sebagainya. Maka banyak hal yang harus difilter. Tidak boleh semua masuk. Tidak boleh semua lolos dalam hidup kita. Hal-hal yang membangunlah yang boleh kita loloskan. Hal-hal yang membuat kita bersyukurlah yang boleh lolos. Hal-hal yang menyenangkanlah yang boleh lolos. Semua hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang melemahkan kita, menjatuhkan kita, meremehkan kita, merendahkan kita, jangan loloskan. Jangan loloskan masuk dalam hidup kita. Segera saring dia, singkirkan dia. Maka setiap malam sebelum tidur harus cek. Semua hal hari ini, apakah masih ada yang kotor yang mau masuk, singkirkan. Tidak boleh bawa masuk dalam hidup kita. Kata-kata orang, hinaan orang, ya macam-macam. Kita harus bisa menyaring, tidak semua boleh masuk dalam hati kita. Jadi ingat, yang pertama tadi, hati kita ini adalah gudang. Yang kedua, hati kita ini adalah filter. Slide berikutnya. Nah, yang ketiga, Tuhan itu selalu berurusan dengan hati. Karena Tuhan selalu sesuatu memulai dari hati. Kalau Tuhan memulai sesuatu, dia lihat hati dulu. Maka Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari dua ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan selalu memulai dari hati. Ketika Tuhan meminta Samuel untuk mengurapi raja bagi Israel, Daud, maka sebenarnya Samuel punya keraguan ketika dia melihat Daud. Ini masih muda, tidak punya pengalaman, sementara kakak-kakaknya Daud gagah perkasa, badan mereka sudah terbentuk sebagai seorang tentara, tegap badannya, maka Samuel mulai berpikir, jangan-jangan yang lebih gagah-gagah ini yang cocok menjadi raja. Tapi Tuhan katakan kepada dia, jangan lihat parasnya, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi, Tuhan selalu startnya, mulainya itu dari hati kita. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, mau melakukan sesuatu, Tuhan selalu biasanya memulai dari hati. Makanya firman Tuhan katakan apa? Dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan heran
Ada orang-orang yang mungkin sederhana, tetapi Tuhan pakai mereka yang luar biasa. Sementara ada orang yang sepertinya pintar dan hebat, tapi Tuhan tidak mau memakai mereka. Kenapa? Karena Tuhan ukurannya hati. Tuhan itu melihat hati, bukan apa yang dilihat oleh manusia. Dengan penampilan yang hebat, kegantengan, kecantikan, kefasikannya berbicara, gelarnya yang hebat, prestasinya yang hebat, itu penting. Itu penting karena itu mendukung dan mendorong pelayanan kita. Tetapi Tuhan bukan itu yang Tuhan tertarik. Tuhan lebih tertarik kepada hati kita. Nah, kalau kita mau memulai sesuatu, bersihkan hati kita. Karena Tuhan mau memakai setiap kita apabila hati kita sudah bersih. Slide berikutnya. Hati adalah penentu jalan hidup. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi hati kita ini yang menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita lurus, maka percayalah, jalan kita pun akan lurus. Tetapi kalau hati kita miring-miring, maka jalan kita pun akan menjadi miring. Jagalah hatimu dan kewaspadaan, karena situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari hidup kita, itu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Nah, Bapak Ibu, memang dibutuhkan satu habit, dibutuhkan satu karakter, atau dibutuhkan satu kebiasaan untuk membentuk hati kita yang bersih. Ya, ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi, tapi dalam satu penelitian, bahwa untuk menghasilkan sebuah kebiasaan, itu minimal dilakukan selama 21 hari. Bapak Ibu, kalau pernah memberi makan ayam, coba setiap jam 6 pagi, kita ambil makanan ayam, kita berikan di tempat yang sama. Hari pertama, jam 6 pagi. Hari kedua, jam 6 pagi. Hari ketiga, jam 6 pagi. Bapak Ibu, setelah 21 hari, coba perhatikan. Ketika itu sudah menjadi habit, ketika sudah menjadi kebiasaan, maka kita datang mau memberi makan ayam atau tidak, otomatis jam 6 pagi dia datang di tempat itu. Itu adalah suatu kebiasaan. Mengapa? Karena sudah dibiasakan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, sering kita lakukan, maka itu menjadi habit, itu menjadi budaya, itu menjadi karakter kita. Nah, apa yang kita lakukan setiap hari jam 5 pagi bangun, itu adalah kebiasaan, dan itu akan membentuk hidup kita. Maka jangan heran, kalau jam 5 mulai doa, minimal kan jam 4.30 kan bangun. Dan itu sudah otomatis. Mau pakai alarm, tidak pakai alarm, jam 4.30 pasti bangun. Kenapa? Karena jam 5 sudah menjadi kebiasaannya untuk berdoa. Ada pujian penyembahan. Jadi, kita bangun kebiasaan kita yang baik. Kalau hati kita ini sudah terbiasa hanya boleh mendapatkan hal-hal yang baik, maka percaya yang saya katakan ini. Kalau ada pun hal yang tidak baik, itu tidak akan mempengaruhi dia lagi. Dia punya satu kebiasaan bahwa yang boleh ada dalam hatinya, yang boleh tersimpan dalam hatinya, hanya hal-hal yang baik. Tapi menurut penelitian itu, 21 hari. Kalau Bapak Ibu mau mencobanya, silakan. Mulai hari ini, bangun satu kebiasaan bahwa yang boleh masuk dalam hati saya, yang boleh masuk dalam hidup saya, hanya hal-hal yang baik saja. Yang memberi saya sukacita, memberikan saya kebahagiaan, membangun iman saya, membentuk kerohanian saya. Semua yang tidak baik, tidak boleh masuk. Kalau kita berhasil dalam waktu 21 hari, ini penelitian ya, penelitian, kalau kita berhasil 21 hari saja itu, maka hari ke-22, pasti semua yang baik-baik saja yang boleh masuk. Maka hidup kita mulai terbentuk. Hati kita mulai terbentuk bahwa yang ada dalam hati kita, semua adalah hal-hal yang baik. Bapak Ibu sekalian, ini renungan pagi ini saya sampaikan kepada kita, ingat bahwa Tuhan berurusan dengan hati kita. Tuhan itu tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Karena bagi Tuhan, mujizat itu sederhana.
gampang untuk Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan mau berurusan dengan hati kita. Yang pertama tadi apa? Hati kita ini gudang penyimpanan. Yang kedua, hati kita ini adalah filter kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan itu selalu mulai dengan hati kita. Dan yang keempat, hati adalah penentu jalan kehidupan kita. Biarlah renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sepanjang hari ini kita akan bisa menjaga hati kita. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan yang Kau mengajarkan kami untuk selalu menjaga hati kami. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kami. Kami belajar dari bangsa Israel, masalah yang sudah 400 tahun. Tuhan selesaikan dalam waktu yang cepat. Tuhan bereskan dalam waktu yang cepat. Tetapi untuk berurusan dengan hati bangsa itu, Tuhan butuh waktu 40 tahun lamanya. Waktu yang sangat panjang sekali. Hanya untuk mengubah hati bangsa itu. Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini, kami bawa hati kami kepada Tuhan. Kalau Allah menemukan ada hal-hal yang tidak baik dalam hati kami mohon tangan Tuhan yang kuat. Mengangkat, mengambil dalam hidup kami. Kami akan mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus mengajarkan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Ottoli yang sudah menyampaikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, maaf, terima kasih kepada Pak Ottoli yang sudah menyampaikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Ya, Pak Indro, sama-sama. Luar biasa ya. Ini berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu masalah. Ya, Tuhan hanya mau berurusan dengan hati. Wah, nanti seru tuh kalau ada sampai jam 7 nanti kita akan berfellowship dan nanti mungkin ada pertanyaan banyak nih. Ya, mengenai materi yang pagi hari ini luar biasa. Baik, saudara, sebelum kita berfellowship, kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu pagi hari ini. Dan saya minta tolong ke Ibu Astuti aja untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Serta doa berkatnya nanti kami kembalikan ke Bapak Pendeta Ottoli. Ya, baik. Pagi hari ini saya lihat ada yang resen, yaitu Ibu Stefani. Silakan Ibu Stefani. Shalom semuanya. Terima kasih Pendeta Ottoli atas firman Tuhannya. Kita harus manusia kalau kita melayani Tuhan. Dan kalau Roh Kudus bekerja di kehidupan kita, pasti kita banyak semuanya. Tolong Ibu Astuti terkasih mendoakan saya Senin besok akan mengadakan pelayanan ke Manado. Kiranya hanya kemuliaan Tuhan yang selalu saya sampaikan. Terus kemudian mudah-mudahan juga banyak orang yang terus bersuka cita dan dari apa yang saya bisa sampaikan bisa membuat mereka itu lebih mengandalkan Tuhan. Ya, Ibu Astuti, kami ada sekitar 20 orang yang pergi. Tolong didoakan untuk pelayanan di Manado. Terima kasih, Sis Astuti. Oke, Bu Stefani. Setelah itu ada Sis Vivi. Silakan Sis Vivi. Shalom, shalom semuanya. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Yahoo, Pak Ottoli. Shalom. Shalom. Ya, Shalom, I love you. I love you. Pak Santris. Ibu Astuti, saya minta didoain untuk kafe yang Depot, yang kafe Depot Kakak yang kita buka sama Felis, yang ada di Kebun Pasir Mukti. Juga kita minta dukungan doa juga buat kami berdua untuk selalu berikan kekuatan dan kesehatan, dan juga buat keluarga saya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Apa nama tempatnya? Nasi pecel atau apa? Yes, nasi pecel Kakak. Oh ya, nasi pecel Kakak Kakak itu ya. adalah kasih karunia.
Ya. Nasi pecel kasih karunia itu Bu Astuti. Ya oke. Ada Kasih Ibu Evi. gratis. Ya Bu Evi sekali mic-nya coba dibuka dulu Bu Evi. Ya. Sudah Pak. Sudah. Ya sudah Ya. Bu Evi. Minta tolong tetap didoakan saya Aldo Pak. Minta yang terbaik buat Tuhan. Karena saya sekarang sudah kuat dalam segala hal. Jadi hanya minta tolong didoakan saja sampai kabarnya yang baik datang. Itu saja Pak Hendro. Oke, ya Bu Evi. Terima kasih Ya Pak Bu Hendro. Astuti, itu adalah anaknya atau putranya Bu Evi. Aldo. Kemudian ada Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Doain buat papanya Rosa tuh masih ini nggak mau pakai selang oksigen. Jadi kita doakan supaya ada pengaruh jahat yang menyebabkan dia selalu mau mati. Jadi dia nggak mau pakai selang oksigen. Kita doakan, kita perangi supaya kuasa kegelapan tidak menguasainya. Oke. Gitu aja. Ya. Oke Bu Astuti. Kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini, boleh raise hand. Pak Ben, apa? Salam Bu Astuti. Ya. Bu. Ya, salam. Maaf lupa buka moodnya. Ya, salam. Ini Bu Astuti sering doain saya ini. Jadi hari ini saya minta lagi didoain. Ini dalam 3 hari ini saya ada gejala vertigo, Bu. Jadi kemarin itu kita pergi bertiga, Pak Hendra, Pak Pang, dan saya. Ya akhirnya Pak Hendra yang jadi driver kita. Mohon maaf Pak Hendra. Yes, ada gejala Bu. Mudah-mudahan dalam lindungannya atau dalam rawatannya saya bisa tetap tegar sehingga bisa melayani. Sebab hari Minggu saya mau melayani di luar kota Bu. Demikian, makasih Bu. Sama-sama. Oke Pak Ben. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Bu Astuti silakan. Baik. Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Sekimasan, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang perkasa, agung dan mulia. Besar kasih setiamu ya Tuhan. Setiap kali kami datang kepadamu, sungguh kami terharu dengan kasih setiamu Tuhan. Siapakah kami ini Bapa, sehingga Engkau begitu peduli, terus menyapa kami ya Tuhan, terus mengingatkan, menegur kami dengan kasih-Mu. Begitu setianya Engkau dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Walaupun kadang-kala kami sendiri tidak setia. Jujur Bapak, hamba pribadi bersyukur dengan firman-Mu pagi ini. Bahkan kami semua untuk diingatkan menjaga hati ini. Filter dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih karunia-Mu lagi pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Betapa baiknya Tuhan Kau mengirim lagi hamba-Mu. Bapak Pendeta Otori. Dan Tuhan pakai dengan urapan-Mu. Sehingga firman itu benar-benar mengena dalam pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Yang terus berjuang dalam kehidupan ini melalui proses yang ada. Kadang-kala kami lemah Tuhan. Kami jatuh bangun untuk menggapai tangan-Mu Tuhan. Untuk tidak menyimpan hal yang buruk di dalam gudang hati kami ini Tuhan. Kadang-kala kami nggak mampu. Tapi kasih-Mu terus menolong kami. Menyadarkan kami. Dan pagi ini lagi melalui hamba-Mu. Kami boleh diingatkan. Untuk membuang hal-hal yang buruk
dalam gudang hati kami dan menyimpan hal yang baik. Kiranya buah roh itu terus bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Mampukan setiap kami berjalan dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu. Lebih dahsyat lagi, melalui pelayanannya, banyak jiwa boleh disadarkan, dimenangkan bagi Tuhan. Kalau kami semua boleh melayani, itu hanya karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Engkau berkati juga keluarganya. Hamba percaya Engkau juga mencukupkan semua keperluan dari hamba-Mu ini. Baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pengurus GWG yang begitu setia. Mengurus GWG ini ya Tuhan. Mencari pembicara yang tepat. Kami percaya itu semua karena Engkau yang berikan hikmat bagi para setiap pengurus GWG ini. Tuhan terus ikat mereka dengan tali kasih-Mu Bapa. Karena ini bukan pelayanan biasa, tapi pelayanan dahsyat yang luar biasa. Kami semua diberkati dalam pelayanan GWG ini. Melalui fellowship kami juga menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Biarlah kami semakin rendah hati kami. Dan Tuhan yang terus ditinggikan melalui persekutuan GWG ini. Kalau teman-teman kami ada yang sudah lama tidak ikut, Tuhan Kau menjamah mereka. Biar mereka boleh bersatu hati kembali. Berdoa bersama, sharing. Saling menguatkan dalam kelompok prayer meeting ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak sehingga kami makin kuat untuk menghancurkan roh iblis yang coba selalu memecahkan persekutuan kami ini dengan caranya yang licik. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala kuasa jahat itu. Biarlah kami tetap kuat, solid. Di dalam kelompok kami GWG ini ya Tuhan. Walaupun kami hanya bertemu di dalam mass media ini ya Tuhan. Baik lewat YouTube, radio, ataupun seperti saat ini ya Tuhan. Kami tetap kuat saling menopang satu dengan yang lain. Supaya melalui pelayanan ini, nama Tuhan terus dimuliakan ya Bapa. Ampuni, sekali lagi kami mohon ampuni untuk setiap kami. Kalau ada yang tidak benar ya Bapak, Tuhan angkat itu. Biarlah kami boleh saling merangkul dan terus mendoakan. Untuk kami tetap sehati, memuliakan Engkau di dalam komunitas GWG ini ya Tuhan. Engkau memberkati para pengurus yang ada. Hamba tidak sebut satu persatu Bapak. Tapi Tuhan yang melihat persis hati saudara-saudaraku di GWG ini ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, sehati juga berdoa, tidak henti-hentinya menopang kekasih kami hamba-Mu, Ibu Stefani ya Tuhan. Yang tidak henti-hentinya Bapak menyatakan kemuliaan-Mu melalui apa yang dialaminya selama ini Tuhan. Justru lewat sakit yang ada, hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapak. Tuhan terus beri kesehatan, ekstra kekuatan ya Tuhan. Tuhan terus memulihkan hamba-Mu ini ya Bapak. Pulihkan Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Fani. Engkau memberkati pelayanannya. Suami dan anak-anak dalam pendidikan. Dalam pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghalang apapun yang coba menjatuhkan keluarga ini. Kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya hari Senin nanti. Bersama tim dari Singapura pergi ke Manado sekitar 20 ataupun lebih Tuhan. Mereka tidak hanya secara hitung 20 orang, tapi ada para malaikat Tuhan yang menyertai mereka juga. Ada kuasa Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh berangkat tidak kurang satu apapun. Dalam kendaraan, mobil, pesawat, apapun yang dipakai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, khususnya kasih Tuhan pada setiap mereka untuk melanda kota Manado yang akan mereka tuju
Dan kemanapun kaki mereka melangkah, itu menjadi berkat di kota Manado. Baik dalam rumah tangga, ataupun di gereja, ataupun dalam persekutuan, dimanapun. Bahkan setiap perjalanan mereka berjumpa dengan orang-orang di sana. Mereka satu tim ini boleh memperkenalkan Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Oh Tuhan, lawat Bapa. Lawat Bapa, urapi mereka tidak terkecuali semuanya. Dan juga apa yang akan disampaikan oleh hamba-hambamu di sana. Khususnya Ibu Fani ya Tuhan. Yang akan menyaksikan kebesaran-Mu. Dengan urapanmu, dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tim Ibu Fani ini ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kaki mereka melangkah. Dalam penyertaan Tuhan. Immanuel. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga sehati berdoa. Buat ibu kami, kekasih kami, Ibu Evi. Oh Bapak, sebagai seorang ibu ya Tuhan, yang melahirkan anak kekasih Aldo, yang terbaik doa kami, memberkati Aldo, dimanapun dia berada. Kami percaya, kami bersyukur dia sudah mendapatkan pekerjaan terbaik. Tuhan lawat agar anakmu ini mengingat akan anak-anaknya. Dan doa mama yang selalu menyertai anakmu ini Tuhan. Dimanapun anakmu berada, dalam nama Tuhan Yesus, ingatkan dia. Ada seorang ibu yang begitu setia mendoakan anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau memberkati Aldo dan timnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Evi dengan kekuatan, bukan hanya secara kesehatan fisik, tapi juga secara iman ya Tuhan. Karena Ibu Evi ada di dalam lingkupan kasih Tuhan. Dan juga cucu-cucunya semua sehat-sehat semua Bapak. Karena dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk Pak titipan doa untuk Ibu Rosa. Yaitu papahnya. Tuhan, roh apapun yang coba mengikat papanya Bu Rosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan dan tolak keluar. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa roh jahat yang coba-coba untuk merenggut papanya Bu Rosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehati saat ini berdoa. Kami angkat tangan Bapak. Kami rebut kembali papanya Bapak Rosa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwanya. Hamba percaya firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosa itu bekerja dahsyat karena kuasa kami lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Dan kami saat ini satu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk mematahkan roh jahat dalam bentuk apapun yang coba mengganggu pikiran daripada papanya Bu Rosa. Dalam nama Tuhan Yesus, papanya Bu Rosa ada dalam cengkraman kasih Tuhan karena kami semua berdoa. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan untuk papanya Ibu Rosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami percaya Bapak. Engkau sudah melawat papanya Ibu Rosa. Dan roh jahat bentuk apapun sudah keluar dari pikiran dan hatinya. Sebagaimana firman-Mu saat ini berbicara. Dan kami percaya. Kuasa roh-Mu Bapak akan menjamah Papa Ibu Rosa. Untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga saatnya kalaupun papanya Ibu Rosa harus kembali kepadamu. Tuhan, dia sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala obat-obat apapun yang dipakainya. Oh Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menguduskan obat-obat yang ada. Bahkan semua alat-alat yang ada Tuhan. Bahkan setiap mereka yang merawatnya ya Tuhan. Dengan kasih Tuhan, dengan penuh kesabaran. Sehingga Papa Ibu Rosa boleh melihat Kristus lewat pelayanan yang dilakukan untuk Papa Ibu Rosa. Kami berdoa juga buat Pak Ben yang akan melayani. Bapak, Engkau lihat usia Pak Ben yang tidak muda lagi. Tapi kesempatan demi kesempatan terus Tuhan pakai untuk hamba-Mu ini. Di usia yang seperti saat ini, masih mau pelayanan lagi keluar kota, masih terus belajar kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, terus pakai lebih dahsyat hamba-Mu ini Bapak, dengan kesehatan yang prima, dengan kekuatan daripada-Mu Bapak, sehingga orang boleh melihat Kristus
yang ada dalam diri Pak Ben, sehingga Pak Ben boleh kuat sampai hari ini. Bahkan akan pergi lagi melayani keluar kota. Tuhan tolong Bapak, khususnya ada gejala vertigo dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan juga boleh melawat menyembuhkan hamba percaya Engkau juga menolong Pak Ben. Dipulihkan dari vertigo dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada itu vertigo, yang ada adalah kekuatan daripada Tuhan. Yang ada adalah kasih Tuhan. Kau jamah kepala Pak Ben dari ujung rambut, bahkan organ-organ yang ada di dalam kepala Pak Ben, Tuhan lawat saat ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada obat yang diminumnya, Tuhan memberkati, menguduskan. Darah Yesus sendiri yang menolong Pak Ben, membungkus Pak Ben, bilur-bilur darah Yesus juga yang memulihkan Pak Ben. Terima kasih Bapak, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, hamba serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Pergi kau vertigo dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan ekstra untuk Pak Ben, ada waktu istirahat yang cukup. Itu yang hamba alami ya Tuhan, ketika kurang beristirahat, over kerja Tuhan, sehingga membuat tubuh kami lemah. Dan kami percaya hikmat Tuhan menolong Pak Ben untuk beristirahat sebelum pelayanan yang sudah Tuhan persiapkan. Sehingga boleh menyaksikan kebesaran-Mu Bapa, bahwa Tuhan yang menolong Pak Ben dan tim, termasuk Pak Hendra, dan saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pelayanan boleh terjadi karena kasih karunia-Mu. Ibu Mulyati juga di usianya yang tetap setia melayani, Tuhan juga memberkati dengan kesehatan yang prima. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada yang tidak ada di pagi ini, nambah berdoa. Baik itu Pak Oscar, baik itu Pastor Nadine, baik itu Bu Christine Manik, Bu Christine Calvin, semua Ibu Vera, semuanya hamba serahkan satu persatu dalam kontrol kuasa-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Vivi, di mana dia titip untuk kafe kasih karunia. Oh Tuhan, tolong untuk usaha kakaknya ini ya Tuhan. Kau memberkati di dalam makanan itu, kau bubui berkat-berkat daripada-Mu Tuhan, sehingga orang yang memakannya menikmati enak ya Tuhan, karena Engkau yang memakai tangan kakaknya Bu Vivi untuk mengulek sambal atau membuat bumbu atau meracik semua makanan itu dengan kasih, sebagaimana nama kafe itu. Dan Tuhan juga berikan keramahan untuk semua para pelayan yang ada, seperti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami melayani bukan dilayani. Sebab itu kami serahkan kafe ini ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang membeli tidak hanya merasa enak dalam makanan atau apapun yang beli, tapi mereka boleh nyaman karena orang-orang di sekitar itu yang menerima mereka dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk penilaian akhir tahun kelas 6 yang boleh berlangsung dengan baik. Hari ini terakhir, khususnya anak-anak Tuhan yang ada Bapak, Engkau berkati nilai-nilai mereka yang terbaik. Dan Hamba masih menyerahkan nanti tanggal 8 ujian mereka kelas 6 dan kelas 9 di setiap sekolah negeri yang ada di Cikarang. Tuhan memberkati, karena di lain kota semua sudah selesai ya Tuhan. Beri juga kesehatan para guru-guru dalam mengoreksi ini, tidak pilih-pilih kasih ya Tuhan. Mereka benar-benar mengerjakan karena takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mereka akan menyelesaikan sekolah mereka dan mereka akan mendapatkan yang terbaik. Bahkan anak-anak yang masih mencari pekerjaan karena baru lulus kemarin atau undangan-undangan kuliah, Tuhan juga tolong mencukupkan biaya-biaya apapun yang dipakai untuk kelulusan mereka dalam pekerjaan atau kuliah. Terima kasih Bapak. Hamba juga serahkan Bapak bangsa kami Indonesia. Kami sehati berdoa, aparat apapun mulai tertinggi sampai terendah, bentuk apapun ya Tuhan, kepolisian atau apa saja Tuhan, ada tangan Tuhan yang campur tangan lewat anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam aparat bangsa kami ya Tuhan. Ada shalom, damai sejahtera di negara kami ini. Tuhan, Kau juga menolong untuk bangsa kami dapat melunasi setiap hutang-hutang yang ada Tuhan. Tuhan, lewat perusahaan-perusahaan yang ada Bapak, oh ada pemasukan buat bangsa kami. Orang-orang yang takut akan Tuhan kirim supaya mereka benar-benar mau bayar pajak, bertanggung jawab Bapak. Mereka tidak melarikan diri dari hal-hal yang tidak benar ini Tuhan. Tuhan tolong ada kerjasama di antara setiap aparat yang ada. Hikmat daripada Tuhan untuk Bapak Jokowi sebagai pemimpin
kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Dia tetap sabar walaupun banyak ajakan-ajakan yang masuk. Dia tetap bertahan untuk bekerja dalam takut akan Tuhan. Makasih Bapak, pemilu tahun 24 nanti pun kami serahkan mulai saat ini berjalan dengan aman. Niat-niat orang jahat yang memakai cara-cara okultisme, kami gagalkan niat-niat dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini adalah milik-Mu Bapa. Ketuhanan yang Maha Esa ada di Pancasila nomor 1 ya Tuhan. Berarti ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk bangsa kami. Bangsa kami adalah milik-Mu Bapa. Oh haleluya. Terpujilah Kau Bapa. Kami bersyukur bangsa kami boleh tetap merdeka sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur biarlah para pelajar-pelajar sebagai generasi baru di dalam pendidikan sekolah ini juga di gereja ya Tuhan, dan ditanamkan roh takut akan Tuhan boleh menjadi generasi buat bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskanlah kami Bapa sebab Engkau kudus. Ampuni kami Bapa kalau berkurang doa kami jauh dari sempurna. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang akan menyempurnakan doa-doa kami ini ya Tuhan. Dan biar kehendak-Mu yang jadi, kemuliaan-Mu yang dinyatakan, bukan kehendak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan tidak hanya mendengar, tapi dengan iman kami percaya Tuhan sudah menjawab doa-doa kami seturut kasih karunia-Mu. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus, dan pemeliharaan dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Astuti dan juga Bapak Pendeta Ottoli. Dan kita saatnya mau berfellowship sampai jam 7 pagi.